Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kendaraan listrik ya, baik mobil listrik maupun listriknya. Tentu sudah tahu ya bahwa ya sekarang ini sudah banyaklah buktinya bahwa untuk bisa beli kendaraan listrik itu butuh biaya yang cukup besar. Dan untuk sementara ini juga kendaraan listrik itu bukan merupakan kendaraan yang awet. Jadi keawetan kendaraan listrik sendiri masih belum bisa menyamai kendaraan bensin, kendaraan solar. Jadi seringkali kendaraan listrik itu kalau ada masalah, hasil akhirnya adalah nggak bisa dipakai. Contoh yang terakhir itu dari kendaraan Politron Fox ya. Problem di velgnya, di ban belakang yang bocor terus. Ya entah mengapa kok nggak langsung diganti belakangnya total gitu ya. Mungkin juga karena belakangnya itu satu paket dengan kelistrikannya, dengan penggerak listriknya ya. Jadi nggak diganti sepaket. Tapi iya seringnya seperti itu ya. Cuma gara-gara ban belakang gembos terus, motor listrik itu berhenti. Di kasus lain ada misalnya ECU-nya apa ya, power control unitnya itu rusak. Ya jadinya nganggur juga. Juga ada yang dashboardnya rusak, nganggur. Penggerak listriknya rusak, nganggur. Kalau baterai rusak, nah itu sesuatu yang normal lah ya. Kalau baterai rusak, nah itu juga jadi sumber nganggur juga. Jadi rasanya banyak kendaraan listrik yang mangkrak karena ya yang bisa servis sedikit. Jadi misalnya ya yang penggerak listrik belakang itu merupakan produk teknologi tinggi ya, yang kalau untuk memperbaiki harus tahu caranya. Karena kalau nggak gitu, misalnya diperbaiki asal-asalan bisa menyebabkan kalau banjir nanti jadi kemasukan air. Karena ya walau belakang itu berputar, dia itu bisa kedap air ya. Karena kedap air, motor listrik itu walau kerendam tinggi dia aman dari banjir. Jadi di desain kendaraan listrik itu didesain sehingga walau kebanjiran sampai sebodi motor pun itu enggak macet, enggak mogok atau apa, tapi bisa jalan. Karena memang insulasinya sangat baik dari penggerak listriknya, dari model baterainya. Jadi model baterainya itu
kedap ya, model kayak apa sih jenisnya, model kayak gelas ya, gelas dimasukkan air kebalik, jadi yang di dalam gelasnya itu kering. Banyak komponen-komponen yang nggak diganti itu karena rupanya penggantiannya mahal. Kalau yang kasus Polytron itu Fox Air atau apa ya, bisa jadi karena ya unitnya sepaket dengan bannya, pelek dan penggerak listrik sepaket. Kalau mengganti segitu mahal, entah mungkin nggak ada garansi atau apa, jadinya ya pemiliknya nggak mau kalau harus mengganti biaya yang cukup mahal. Kalau nggak salah penggerak listriknya itu mungkin antara 5-6 juta mungkin ya, cukup mahal ya, mahal sih. Kalau kendaraan bensin nggak sampai segitu rusaknya. Yang bikin lebih rumit lagi karena ya penulis ngasih contohnya motor ya, tapi mobil ya termasuk juga. Yang bikin rumit lagi adalah karena kebanyakan sistemnya elektronik. Sistem elektronik itu kan seringnya nggak awet toh ya. Jarang sekali kita temui sistem elektronik yang bisa bekerja terus-menerus lama. Sistem elektronik itu yang apa, terutama ya lemahnya karena panas. Dan sistem elektronik ini ada di semua bagian, di power control unitnya, di baterainya, di dashboard, tombol-tombol. Yang juga jadi masalah adalah karena ya untuk harga yang setara motor 110 cc ya, dan ini penulis ngomongnya harga harga sudah diskon 7 juta ya. Ada sih motor listrik yang harganya misalnya 10 juta, ada yang misalnya ya mungkin ada yang 5 juta gitu. Tapi kan kebanyakan orang milih yang model mirip skuter gitu ya. Secara build quality itu dibanding bahkan yang merek Honda pun, Honda itu kan dianggap standar bodinya itu paling rendah ya, kualitas pengerjaan bodinya paling rendah. Bahkan dibanding dengan merek Honda sekalipun, build quality dari kendaraan listrik yang beredar di Indonesia itu termasuk rendah kualitasnya. Dan yang termasuk tinggi kualitasnya, harganya bisa mencapai 32 juta, 35 juta. Itu pun harga sudah diskon, sudah dengan potongan 7 juta. Kalau tanpa potongan ya jadi harganya 40, 45 gitu ya. Dan kita belum ngomong yang merek premium ya, yang harganya bisa sampai 80 juta ya. Jadi ya sayangnya ya seperti itu, motor-motor listrik yang masuk Indonesia itu kualitas rendah. Kalau mobil beda lagi ya. Kalau mobil nggak ada yang kualitas rendah, mereknya merek yang terkenal, tapi ya harganya juga mahal. Sama sih yang tipe mobil pun ya, kalau ada masalah itu seringkali sulit untuk dibenahi. Kalau di mobil malah lebih lebih ribet lagi, karena ada yang berhubungan dengan software juga. Jadi karena terlalu terintegrasi, bahkan sampai fungsionalitas di mobil itu sangat bergantung pada AI-nya, pada ya sistem operating sistemnya.
nggak model sederhana kayak mobil biasa yang AC itu bisa min max gitu ya, nyala on off kayak cetak cetok cetak cetok, tombol on off itu. Entah mengapa semuanya serba dirumitkan ya, semuanya harus lewat kendali software, dan itu sering jadi masalah karena bahkan kendaraan yang modern sekalipun bisa ngebug. Dan kadang bugnya kalau soal keamanan, jadi misalnya dikasih fitur oh bisa remote macam-macam lewat HP, dan ternyata itu bisa dibobol, jadi kerumitan sendiri gitu ya. Ya tentu beberapa pabrikan sudah belajar dari pengalaman. Jadi misalnya untuk buka tutup mobil nggak bisa pakai remote ya, harus secara fisik ya, menempelkan kunci atau apa pada kendaraannya. Tapi balik lagi lah ke reliabilitas, sama sih ya, kendaraan listrik itu ya reliabilitasnya masih dipertanyakan. Kita sayangnya masih belum ada ya kasus apa jenenge, kendaraan listrik sudah umur 5 tahun gitu, bagaimana baterainya. Tapi kalau kita lihat contoh di luar negeri, kayak di mana, di Texas mungkin, atau daerah-daerah panas Amerika yang lain, yang terutama pantai selatan Amerika, bukan pantai selatan, tapi di daerah selatan Amerika itu kan suasananya termasuk panas juga, karena ya dekat Khatulistiwa. Nah itu banyak ya keluhan setelah kalau nggak salah 2 tahun itu ya, jarak jangkau baterainya itu turun drastis. Memang sih ada rekomendasi-rekomendasi, tapi rekomendasi-rekomendasi ini rasanya ya apa ya, mungkin nggak bakal diterapkan di Indonesia. Jadi rekomendasi-rekomendasi seperti misalnya kalau ngecas jangan sampai full 80% saja, kalau discharge jangan sampai full, maksimal 30 atau 20% saja. Nah apa itu bisa terjadi di Indonesia? Karena rasanya ya ada kok yang nggak peduli, pakai sampai habis, terus menggunakan jasa cas keliling ya. Kalau nggak salah seperti itu ya, di Indonesia kan sudah mulai jalan seperti itu. Terus ngecasnya apa orang Indonesia membatasi sampai 80%? Ya enggak. Dari contoh-contoh yang ada ya 100% semua. Nah yang di mobil aja kayak gitu, apalagi yang di motor. Jadi trik untuk bikin akinya awet, baterainya awet, itu rasanya nggak ada ya orang Indonesia yang menerapkan. Terus penggunaannya juga, kalau mau baterai awet pakainya ya nggak boleh kencang-kencang ya. Jadi kalau top speednya 40 ya pakainya 30 lah. Kalau top speednya 100 ya pakainya 80. Tentu kalau mobil beda lagi ya. Kalau mobil top speednya ya bisa 160, 150 gitu ya. Ada juga yang 120. Orang kebanyakan jalan kan nggak butuh kecepatan segitu. Tapi kalau untuk motor listrik
dengan tenaga kecil, listrik kecil, kan top speednya rendah ya. Nah pastilah kendaraan listrik itu dipakai maksimal, jadinya ya aki makin rusak. Dengan pemakaian maksimal ini juga tentunya power control unit juga makin makin terforsir, panas, cepat rusak. Juga apalagi model dashboardnya kan selalu kena panas sinar matahari. Kalau kena sunburn ya repot kan, jadi nggak akan bisa kebaca, harus ganti. Yang jadi masalah itu seringnya adalah karena negara-negara produsen kendaraan listrik itu situasinya nggak sama dengan di Indonesia. Jadi Indonesia ini kan panas khatulistiwa, sementara negara produsen kendaraan listrik mungkin ada yang India, ada yang Cina, dan ya kelas langka sekali Jepang. Itu kan negara-negara dingin, sak panas-panasnya ya nggak akan sepanas Indonesia lah. Jadinya sepertinya mereka itu desain terutama untuk kondisi dingin. Kalau kondisi panas seperti Indonesia ya bisa aja nggak siap. Mereka nyobanya juga untuk di daerah panas. Ada Wuling EV. Itu juga contoh kendaraan listrik, mobil listrik yang desainnya nggak cocok untuk Indonesia. Mau cocok gimana? Bahannya lo cilik. Ada tadi lihat nggak ada lubang gede ya. Ini juga ada lubang lagi. Lubang gede pakai ban kecil gitu kan ya resiko banget. Perubahan permukaannya jalan juga luas amit-amit. Jadi di jalan seperti ini rasanya nggak bisa jalan normal, harus jalan sangat pelan ya. Jadi ya walau mungkin kalau di motor listriknya nggak ada rangka patah, kalau di mobilnya nggak ada RPM bandang gitu ya, tapi tetap ada masalah lain-lain yang ya sayangnya terjadi karena sistemnya kebanyakan elektronik. Kalau elektronik pasti sumber masalahnya juga ya dari elektronik juga. Mobil oke-oke saja, tapi karena elektronik bermasalah cuma satu faktor saja, jadi nggak bisa dipakai. Belum lagi misalnya ukuran bannya sulit, terus apa jenenge dari kampas remnya sulit, kan yang seperti itu ya yang jarang diperhatikan. Kebanyakan yang jualan motor listrik ya itu kan belum sedia spare part toh ya. Kalau mobil ya mau nggak mau pasti sedia ya, karena mereknya merek besar. Tapi kalau untuk motor kan jarang ya yang sedia. Oh ada ban penggantinya, oh ada kampas rem penggantinya, oh ada suspensi penggantinya. Part-part yang kecil-kecil ini yang jadi masalah. Apalagi sekarang merek motor listrik itu banyak sekali. Ya bisa jadi modelnya akal-akalan. Jadi ya sayangnya ya motor listrik itu
masih belum siap untuk diperlakukan seperti ya Gojek gitu ya, seperti motor ojek, kecuali memang ya motornya sudah disupport penuh oleh pabrikan sampai ke spare partnya juga. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.